keyakinan Teresia inilah yang rasanya juga dibutuhkan bagi kita di zaman ini. Berani untuk tampil beda, melawan banyak hal yang sudah tidak selaras lagi dengan kehendak Allah. Ketidakadilan, tidak adanya cinta kasih, kerusakan lingkungan, itu membutuhkan keberanian dari kita untuk bergerak melawan itu semua. Walaupun bisa jadi kita mesti berjuang rasanya sendirian, tidak banyak teman yang mau menolong. Tapi sekali lagi, yang utama adalah ketika kita merasa Yesus sendirilah yang menolong kita, sehingga kita tidak perlu merasa takut lagi. Nah saudara sekalian, pengalaman Teresia ini disimpan dengan begitu rapatnya, begitu indahnya, walaupun juga dibagikan lewat tulisan-tulisannya. Sehingga ketika akhirnya pada tanggal 4 Oktober tahun 1582, dia ini meninggal dunia, dia mewariskan begitu banyak pengalaman rohani yang kemudian ditulis, dibukukan dan macam-macam. Diharapkan juga menjadi pengalaman kita, supaya seperti Teresia Avila, kita tidak lagi takut untuk memperjuangkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santa Teresia dari Avila, seorang perawan dan pujangga gereja. Kehidupan Santa Teresia dari Avila menunjukkan kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan Yesus. Dan kedekatan itulah yang akhirnya membawa kekuatan bagi Teresia Avila ketika dia merasa Tuhan mengutusnya untuk mengadakan pembaharuan dalam hidup membiayanya. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Kita nyatakan sesal kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Salah satu warisan rohani yang ditinggalkan oleh Santa Teresia dari Avila ditulis dalam buku yang berjudul Buku Tentang Kehidupan. Di sana Santa Teresia dari Avila salah satunya berkata demikian: barang siapa hidup sebagai sahabat Yesus Kristus dapat melakukan segala sesuatu. Yesuslah yang membantu dan memberikan kekuatan. Yesus mencintai secara tulus dan tidak berubah. Aku telah mengalaminya berkali-kali dan Tuhan sendirilah yang telah mengatakannya kepadaku. Bapak Ibu dan para saudara sekalian yang terkasih, Santa Teresia yang kita peringati pada hari ini dilahirkan di Avila di Spanyol pada tahun 1515. Dalam usia 20 tahun, Santa Teresia bergabung dengan Ordo Karmel yang ada di kotanya. Dia hidup sebagai seorang biarawati pada umumnya. Tidak ada sesuatu yang kelihatan menonjol darinya. Ordo Karmel di mana Santa Teresia ini masuk menjadi anggotanya adalah sebuah ordo yang hidupnya penuh dengan hidup doa atau sebagai petapa. Ketika Teresia berusia 40 tahun, dia mengalami sakit berat, sakit yang begitu parah, yang membuat banyak orang menduga dia akan mati. Tetapi ternyata dia justru mendapatkan kesembuhan secara ajaib. Dan setelah dia disembuhkan, Santa Teresia meyakini bahwa dia dipanggil untuk memperbaharui ordonya, Ordo Karmel ini. Maka dia dengan berjuang dengan begitu keras, kendati menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan. Tantangan juga termasuk dari teman-temannya, satu ordo, juga dari pimpinannya. Dia berjuang begitu keras dengan dibantu oleh Santo Yohanes dari Salib untuk memperbaharui ordonya ini. Teresia tidak merasa takut kendati dia berhadapan dengan banyak orang yang menentang dia. Kalau ditanya kenapa dia tidak takut,
Ya alasannya tadi, setiap orang yang hidup sebagai sahabat Yesus, dia dapat melakukan segala sesuatu. Dan bagi Teresia jelas bahwa Yesuslah yang menolong dia, yang membantu dia, memberikan kekuatan kepadanya untuk melaksanakan usaha pembaharuan ini. Keyakinan itulah yang membuat Teresia merasa tidak takut. Sekali lagi, bukan hal yang mudah membuat pembaharuan. Apalagi di masa itu, pembaharuan dalam hidup membiaya. Wong sekarang ini saja kalau kita mau membuat pembaharuan itu seringkali begitu sulit. Coba saja, perayaan-perayaan liturgi yang kita buat, kalau ada sedikit pembaharuan saja sudah menimbulkan kehebohan. Umat itu biasanya paling banyak itu melihat perubahan itu dalam hal liturgi. TPE umat yang baru saja ini diterbitkan, yang sedang ditawarkan di mana-mana, itu ada pembaharuan. Ada banyak pembaharuan jawaban untuk umat. Itu sudah mulai terdengar di mana-mana juga. Wong ngarep misa beko angel-angel temen. Hanya soal lagunya saja, belum yang lain-lain. Pada tahun 1965 Konsili Vatikan II membuat banyak pembaharuan dalam gereja. Gereja bukan mengatasi dunia, tapi gereja dalam dunia. Wah, tanggapannya ramai sekali. Uskup Lefebvre di Prancis sampai menolak keputusan Konsili Vatikan II dan memisahkan diri dari gereja Katolik, mentahbiskan uskup-uskupnya sendiri tanpa persetujuan paus. Lihat, pembaharuan bukan sesuatu yang mudah. Padahal yang membuat pembaharuan itu adalah gereja, paus bersama para uskup dalam konsili. Itu saja masih ditolak. Apalagi seorang perempuan, seorang biarawati bernama Teresia dari kota Avila, biarawati yang biasa-biasa saja, kok mau membuat pembaharuan. Maka pertentangannya begitu luar biasa. Kalau Teresia tidak memiliki keyakinan tadi bahwa Yesus yang membantu menolong dia pasti sudah takut. Dia pasti sudah menyerah. Tapi keberanian ini muncul dari kedekatan dengan Yesus sendiri. Maka kalau kita lihat dalam bacaan Injil tadi juga demikian. Yesus mengatakan supaya kita jangan takut. Karena di hadapan Allah kita itu lebih berharga dari banyak burung pipit. Kalau Allah begitu memperhatikan burung pipit yang kecil, yang lemah, yang begitu sederhana itu, betapa Allah itu juga memperhatikan, menyayangi dan menjaga kita. Saudara sekalian yang terkasih, keyakinan Teresia inilah yang rasanya juga dibutuhkan bagi kita di zaman ini. Berani untuk tampil beda melawan banyak hal yang sudah tidak selaras lagi dengan kehendak Allah. Ketidakadilan, tidak adanya cinta kasih, kerusakan lingkungan, itu membutuhkan keberanian dari kita untuk bergerak melawan itu semua. Walaupun bisa jadi kita mesti berjuang rasanya sendirian, tidak banyak teman yang mau menolong. Tapi sekali lagi, yang utama adalah ketika kita merasa Yesus sendirilah yang menolong kita, sehingga kita tidak perlu merasa takut lagi. Nah saudara sekalian, pengalaman Teresia ini disimpan dengan begitu rapatnya, begitu indahnya, walaupun juga dibagikan lewat tulisan-tulisannya. Sehingga ketika akhirnya pada tanggal 4 Oktober tahun 1582, dia ini meninggal dunia, dia mewariskan begitu banyak pengalaman rohani, yang kemudian ditulis, dibukukan dan macam-macam, diharapkan juga menjadi pengalaman kita. Supaya seperti Teresia Avila, kita tidak lagi takut untuk memperjuangkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita di dunia ini. Banyak yang menentang, banyak yang melawan, tapi kalau itu kehendak Allah, Allah akan menolong kita dan kita akan bisa melewati itu semua. Pada tanggal 27 September 1971 bersama dengan Santa Katarina dari Siena, Paus Paulus ke-6 mengangkat Teresia dari Avila ini menjadi pujangga gereja. Sampai pada tahun itu, gelar pujangga gereja itu hanya disematkan kepada beberapa orang kudus laki-laki. Tetapi secara istimewa bagi Teresia dari Avila dan Katarina dari Siena, gereja menganugerahkan gelar pujangga gereja yang kudus. Ini artinya apa? Artinya bahwa perjuangan Teresia dan juga Katarina dari Siena yang tanpa kenal takut mengadakan pembaharuan dan juga memperjuangkan kehendak Allah agar hadir di dunia ini, itu sungguh berkenan bagi Allah.
Maka kita juga yakin kalau kita berani mengenyahkan ketakutan-ketakutan kita, ada banyak hal yang bisa kita berikan untuk dunia ini supaya semakin selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Yesus mengingatkan, jangan takut. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga selalu meyakinkan diri bahwa kita tidak perlu takut kalau perjuangan kita bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk ego kesombongan kita, tapi kalau perjuangan kita untuk semakin dimuliakan Allah di mana-mana, jangan takut. Allah akan menolong kita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.